mungkin yang terhormat narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Rosiful Kolbi, yang terhormat Bang Zaki selaku Ketua BEM dan pengurusnya, serta teman-teman peserta Talkshow Teman Skripsimu. Oke, kita panggil saja narasumber kita Talkshow Teman Skripsimu, yaitu Kak Rosiful Kolbi, SIKOM MIKOM. Kepada Kak Rosiful Kolbi kami persilahkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dialog interaktif. Nah, sebelumnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Oci tadi, mungkin banyak ilmu yang mungkin bisa kita serap, baik itu dari motivasi yang diberikan, terus bagaimana gambaran kita untuk mengerjakan skripsi, tips and trick yang seperti tema kita, yaitu kumlot, perlukah mengungkap rahasia sukses di balik perjuangan tugas akhir. Nah, teman-teman semuanya, mungkin ngomong-ngomong tugas akhir tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya mungkin skripsi ini menjadi syarat bagi kita untuk lulus dari kampus. Ini menjadi tuntutan bagi kita seorang mahasiswa, baik itu S1, sarjana apapun itu, ini menjadi suatu tuntutan. Nah, boleh langsung kita mulai dialog interaktif kita dengan narasumber kita. Mungkin Kak Oci sendiri nih, sesuai dengan tema kita tadi, yaitu kumlot, atau perlukah mengungkap rahasia sukses di balik perjuangan tugas akhir. Kalau menurut kakak nih, dengan menyandangnya atau gelar kumlot itu, apakah perlu nih bagi kami seorang mahasiswa, mungkin saya sendiri juga seorang mahasiswa, dan bagaimana pendapat dari kakak mungkin? Ya, kalau dibilang tadi ya, mau dijawab ya hari ini. Kumlot itu perlu. Bagi saya perlu hanya untuk di waktu itu saja. Karena jangan pernah berpikir ketika kita kumlot maka kerja kita aman. Enggak. Saya orangnya enggak dibawa kemana-mana kok ijazah saya. Yang dilihat itu skill saya. Saya bisa apa? Saya udah bicara di mana? Pengalaman saya mana? Begitu, ya. Karena kan syukur-syukurnya saya magangnya dulu namanya Chevronnya. Nah, saya kan magang di sana. Cuma itu yang bisa saya jual. Karena itulah makanya saya diutus ke Jakarta, gitu, ya. Jadi itu maksud saya, kumlot itu berguna hanya saat itu saja, gitu, ya. Seperti itu. Jadi tidak untuk, ibaratnya tidak untuk selamanya, ya. Kita malu dengan orang-orang yang baru sedang kuliah tapi udah kerja duluan, begitu. Harusnya kita malu. Tapi kalau kita udah sarjana, otomatis kerja kita lebih bagus. Nah, itu yang harus disusun dulu mindsetnya. Seperti itu. Itu realita. Yang saya sampaikan adalah realita. Kenapa kita belum bisa ketika kita kumlot nih dari ini lagi ya, umur ini salah satunya juga saya sangat apresiasi kalau wisuda itu di hotel. Benar tadi? Ya, di hotel ya wisuda. Baru ya. Masa udah lama lah saya di sana ya. Karena masa saya kalau wisuda situ semua benar-benar saya. Jadi masa ini kalau tempat lain kan enggak ya, panas-panas ya. Kesini kan ditungguin. Ya, mohon maaf ya, di sini kan soalnya. Sorry. Ada apa ini? Terasingkan dia seperti itu ya. Nah, iya. Ya, kita butuh dong ya hari terakhir itu yang bahagia di servis kan, benar kan? Kita aja orang tuh kita ke hotel ya kan, biasanya di Coex tuh kalau pemberian seperti itu. Nah, jadi kita belum bisa sampai di taraf ketika kita kumlot, orang di depan nunggu kita untuk kerja, kita belum bisa. Pekanbaru Riau belum bisa, maupun dia belum sekali. Kecuali apa? Tiangnya adalah link alias network. Mungkin seperti itu. Nah, tadi kan udah dijelaskan Kak Oci nih bagaimana kumlot tadi kan. Terus nih kan Kak, kita sebagai mahasiswa nih kan perlu nih untuk motivasi yang luar biasa nih. Dan mungkin selama kita berjalan untuk mencapai apa yang kita inginkan tuh, pasti ada hambatan, rintangan yang mungkin di pertengahan jalan ada aja yang batu yang menyandung kita gitu misalkan. Mungkin dari pengalaman kakak sendiri nih, apa sih hambatan yang mungkin kakak rasakan selama dulu kakak nyusun skripsi gitu? Ya, saya jujur ya, saya muak dengan kampus. Semuanya nggak bisa, ini nggak bisa. Makanya saya bilang kembali sini yang bisa. Dan saya rasakan itu, saya benci dosen. Alhamdulillah saya dapat dosen S3 yang sangat killer, dosen saya. Yang paling susah dijumpai. Gimana caranya? Saya manfaatkan dia untuk menjadi pembicara. Iya, ini trik ya. S3 dokter udahlah, iyalah, mohon maaf Bapak, iyalah ilmu Bapak gimana. Kita mesti mikirnya gitu kan? Ya
Bila kita kalau kita cuma menuju S1 gitu ya, saya juga pakai kayak gitu. Tapi saya manfaatkan dia untuk jadi juri lah, jadi narasumber lah. Saya undang aja tuh anggota-anggota saya dulu, saya udah dia. Kenapa perlu? Karena dosen itu butuh namanya sertifikasi dosen, BKD namanya. Beban kerja dosen itu punya poin dan dia dibayar oleh pemerintah. Nah itu kalau dikasih sama si dosennya meetingnya sama kita, dia nengok kita. Setelah dia dikasih kesempatan itu, dah nggak dilihatnya lagi. Orang ngantri semua, senior saya duluan didulukan ya. Karena apa? Trik tadi. Ya, orang-orang S3 itu dia sangat hobi untuk di depan layar. Kalau saya mah enggak, ya hobi banget tuh pencitraan. Jujur, kita nggak bohong. Kalau saya mah nggak perlu yang kayak gitu. Karena apa? Bagi mereka ya yang mereka mahal. Sehingga saya dapat desas-desus dari senior, susah nih bapak ini, susah nih gitu-gitu. Tapi di saya aman, gitu ya. Di tempat saya aman. Kita dapatnya apes, tapi alhamdulillah saya cari tahu apa yang dia suka. Oh, sukanya dia sangat branding sekali gitu ya. Jadi makanya saya harus itu kesulitan saya dulu. Jadi intinya kita pahami karakter dosen yang mau sekilat apapun bisa kita kuasai. Tiangnya ada di kita. Begitu. Oke, baik. Mungkin tadi kan dari sampaikan Kak Oci, tadi ada tricks and triknya yaitu pahami karakter dosen kan. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, untuk sebelumnya mungkin dari teman-teman mungkin nanti boleh siapkan dari teman-teman, nanti kami buka 2 pertanyaan. Maka dari itu mungkin teman-teman boleh siapkan pertanyaannya dan mungkin nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Oke, selanjutnya mungkin ngomong-ngomong nih Kak, untuk teknologi saat ini kan ada AI gitu kan. Terus ada juga joki dan lain sebagainya. Mungkin Kak, apa sih yang saran Kakak nih untuk kita nih dan pandangan Kakak terkait tentang itu gitu, tentang joki dan AI gitu. ChatGPT ya? Iya, ChatGPT. Iya. Pertama kalau saya bahas ChatGPT, tanpa kalian kerja kampus kalian bisa ngerjakan skripsi di ChatGPT. Iya. Apa yang kalian minta di situ? Teori analisis resepsi. Buka aja, lengkap. Sumber buku pustaka analisis resepsi, buku internasional ada. Ya, ada semua di situ. Cuma kan meramainya kita susah ya. Nah itu kalau ChatGPT. Saya nggak tahu kenapa itu dari pusat sana menghalalkan, maunya diharamkan. Ya, seperti itu. Tapi susah untuk menyusunnya. Nah ini yang terbaru nih, kalau biasanya laki-laki nih paling familiar dengan teknologi, paling paham gitu ya. Nah kalau masalah joki, ini saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah menyalahkan orang yang melakukan joki. Salahkan ketika jokinya tidak tepat. Karena saya menampung semua korban joki. Nggak percaya, pergi ke fakultas sebelah di manajemen, ke saya semua. Ya, ini saksi mata yang di lobi. Semuanya korban. Kenapa saya bilang jangan salahkan? Kita break dia dulu. Jadi sekarang hal itu tidak menjadi hal yang ibaratnya yang sangat kaget. Lalu kenapa? Yang penting esensinya adalah apa yang dibikin, apa yang dibuat kita bisa paham. Begitu. Jadi hari ini mindsetnya ditubah. Begitu. Karena mohon maaf, mau kampus manapun belum ada yang benar-benar ngajarin yang namanya skripsi itu kayak mana bikinnya itu nggak ada. Saya bilang nih nggak ada. Mau kita bawa riset komunikasi, mau kita bawa apalah mata kuliahnya metode teori komunikasi, insya Allah kita gagal. Benar saya bilang. Nggak ada kan? Kita bukan lagi butuh menghafal buku sekarang ini, tapi maunya ada ibaratnya satu kelas yang khusus membahas ini loh cara buat skripsi, dari bagaimana judul dibikin, bagaimana mengangkat fenomena, bagaimana mengaitkan teori dengan judul. Nggak ada. Itu yang disayangkan selama ini. Begitu. Ya, itu makanya saya sedikit tidak menyepakati, dan itu sebenarnya tidak salah. Salah ketika itu disalahgunakan, itu dia. Salah ketika itu tidak dikuasai, itu dia faktornya. Jadi saya berani angkat bicara soal itu. Mungkin tadi kan udah dijelaskan bahwa sebenarnya joki itu jangan menyalahkan yang joki ya. Nah, mungkin saya sendiri kan mungkin ada bimbingan kan, ya. Bimbingan mungkin salah satu dari mahasiswa ini mungkin yang bermasalah itu atau hambatannya itu karena bimbingan dengan dosennya yang kurang, terus mungkin dosennya yang susah ditemuin sehingga bimbingan itu enggak efisien lah gitu lah. Nah mungkin saran dari kakak, karena Kak juga ada klinik skripsi nih, saran kakak gimana Kak untuk teman-teman yang mungkin mau untuk atau bergabung dengan klinik skripsi? Nah
Yang kita minta itu adalah orang yang sedang membutuhkan, yang tidak pengen lama-lama gitu, dan nggak banyak cerita. Itu dia, bukan masalah saran atau gimana ya. Maksudnya seperti ini, saya dari 2018 sudah banyak lulusan. Alhamdulillah kalau tercatat dalam data itu ada 5 mahasiswa yang koneknya harus ke orang tua. 3 ini adalah laki-laki ya. Dan saya dipaksa untuk membohongi orang tua, hanya laki-lakinya malas untuk jumpai dosennya. Alhamdulillah itu nggak ada di Undi. Malas untuk jumpai dosennya. Itu kejadiannya di Undi. Jadi orang tuanya tanya sama saya, ini gimana perkembangannya gini-gini, gitu ya. Ya saya jelasin apa adanya. Saya bilang sama dia, si X, saya tidak mau diajarkan berbohong dengan orang tua. Kalau sama saya nggak ada kendala, intinya dipakai. Begitu. Dan sama saya set semua. Saya bilang seperti itu. Itu. Jadi maksudnya ketika ada sosialisasi klinik adalah memang orang-orang yang pengen udah punya mapping kelulusan. Oh, tanggal 24, tanggal 13, tanggal 27 aku ini masih daftar pengajuan judul, aku ini daftar penelitian, gimana caranya dia misalnya nih di akhir tanggal 27 itu aku udah sidang. Pemikirannya kayak gitu, itu cocok sama di klinik. Tapi kalau nggak ada orientasi kayak gitu nggak usah. Nanti insya Allah, jujur ya, saya pernah mengangkat mahasiswa saya, itu anak UIN cewek, ini mohon maaf, bimbingan sama saya, kena mental gara-gara saya desak untuk sempro. Udah di ACC tapi nggak mau sempro, coba bayangkan. Bodoh nggak tuh? Jahat kan saya, bahasa saya bukan bodoh ya maksudnya. Ini di mana ininya gitu loh ya. Orang berburu-buru nggak sempro, dijelas di UIN tuh pengennya minta ampun, malah dia kena mental gara-gara saya. Dia udah saya cut, kamu nggak cocok nih. Makin lama kamu, hati kamu berjalan. Itu nggak dipikirin. Makin lama tamat, makin lama kerja. Terluntang-lantung lah di situ kan. Lah dia malah kena mental. Ya udah saya cut. Nih saya balik gitu ya. Jadinya seperti itu. Agak aneh sih gitu. Jadi kalau orang yang pengen orientasi cepat, ada lagi tanda kutip, Kak, mohon maaf, saya tuh nggak bisa apa-apa. Kalian kenapa sih memindarkan diri kalian? Kalian udah kuliah aja kan udah hebat loh gitu. Kenapa orang tua kita yang cuma taman SD, SMP, tapi senior, tapi kerjanya tuh di lapangan, gajinya 10 juta? Ada nggak orang kayak gitu? Pasti ada kan? Saya yakin pasti ada. Dia nggak tamat SMA, nggak tamat S1, tapi dia kerjanya udah gajinya 10 juta ke atas. Itu orang-orang dulu, karena dia jago. Ya, jadi apapun caranya, solusinya, yang penting kita kayak mana caranya target kita tercapai. Karena orang tua tuh taunya apa? Kapan sudah nak? Ya, tidak ditanya gimana nak prosesmu? Nggak ada. Kok lama kali wisuda? Ibu anak ibu tuh udah wisuda dah, kamu lama kali, ngapain aja kamu di kampus? Nah, ya kan? Pasti seperti itu ngomongnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang pengen mau daftar atau pengen untuk bergabung di klinik subsidi gimana? Sistemnya gimana? Yang tadi yang dijelaskan, jadi intinya kalau di klinik ya memang saya harus punya mahasiswa yang orientasinya kita lulus dulu. Itu dulu mindsetnya. Jadi kalau saya ganggu, laki-laki biasanya nggak mau nemuin ya, saya jadinya malas gitu. Tapi kalau dia rajin, saya lebih rajin memperhatikan dia. Gimana caranya target ini sih tercapai? Nah itu intinya satu itu dulu. Kalau itu ada di dalam diri teman-teman, adik-adikku sekalian, ayo tunggu. Ya, tapi sekali lagi saya bilang ini yang bagi yang teman-teman memang merasakan butuh. Ya, karena percayalah, tapi di UNI insya Allah nggak kejadian. Kalau di UNI itu semua dicari tuh nggak ngerti apa yang mau dijawab. Dicoba cari ganti. Apa gantinya? Disuruh ganti teori. Apa teorinya? Dibuat misalnya teori uses misalnya. Nggak tahu teori apa misalnya itu. Udah bingung, kebingungan kan? Nah, kalau di skripsi itu nggak ada yang bingung. Santai-santai aja. Apalagi kalau misalnya menikah enak ya, gitu ya. Udah ada yang ngontrol, udah ada yang semuanya enak. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya mungkin boleh acungkan tangannya. Perkenalkan, sebelumnya saya Reza Ramadan dari mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat angkatan 2019 dan juga sedang menyusun kan. Ingin bertanya, ini sudah dipertanyakan juga sama Bang tadi tentang PA-nya yang susah ditemui atau misalnya pas sudah ketemu cuma ya sekedar cuek ngecek itu aja, dan jadi pas sidangnya kita bingung. Jadi seakan-akan kita yang jadi males untuk apa itu
mengerjakan skripsi. Solusinya gimana? Biar kita tuh misalnya oke lah dosen pertama tuh susah dijumpai, coba itu cuma sekedar aja. Apa yang harus kita perbuat untuk melebihi yang harus kita isi dalam skripsi itu kan? Skripsi itu cuma kita yang tahu, dosen tuh tak tahu. Itu dulu yang ada ditanamkan di sini. Skripsi itu penelitian, hanya si peneliti yang tahu apapun kondisinya. Itu dulu ditanamkan. Berarti Kak, kalau udah kayak gitu, tidak ada alasan si dosen seperti itu. Ya, timbullah namanya kepercayaan diri. Kita harus menguasainya. Kita wajib membantah apabila di lapangan itu nggak kita jumpai. Ingat, dosen itu sifatnya bimbingan. Yang tahu hasil skripsi itu yang meneliti. Itu sifatnya. Nah ini yang kebanyakan salah. Pasti kalian selama ini berpikir yang tahu tuh dosen, bukan kita. Pasti gitu, saya pun juga kayak gitu. Tapi ketika dipelajari, didalamin, namanya saya kerja di beberapa mas yang ini aja, jadinya terbuat satu statement, skripsi itu cuma kita yang tahu sih. Kenapa kita diujikan? Karena untuk menyatakan betul tidak tuh kita paham isinya. Mampu nggak ya kita mempertanggungjawabkan? Makanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan. Ya, itu biasa. Jadi intinya yang pertama paham itu prinsipnya, skripsi itu kita yang pahami. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita menguasainya. Dan yang ketiga, beranikan diri untuk membantahnya. Ketika kita membantah, berarti kita melawan ya dengan etikanya bagus. Otomatis apa kata dosen? Nanti intinya, karena saya juga bimbingan ya di kampus saya juga mahasiswa, maksudnya saya dosen pembimbing juga. Jadi kata dosen, berarti anak ini paham. Kamu udah layak, pasti gitu endingnya. Mungkin teman-teman lagi ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mungkin yang cewek dulu. Perkenalkan diri dulu, nama saya Yumi Hanifah, Prodi Ilmu Komunikasi semester 8. Tadi kakak bilang skripsi itu kita yang paham, memang benar. Tapi gimana tips dari kakak kalau misalnya nih udah ngerjain skripsi, udah mulai ke akhir, tapi malah bingung sendiri apa yang aku kerjain nih, gimana solusi dari kakak? Bukan yang dia yang merasakan, semua orang, bukan di Umri aja, di seluruh PTN merasakan itu. Terus saya bingung. Ya, itu nggak sepurnya kesalahan dari sisinya teman-teman selaku mahasiswa, tidak. Nah, namun ditanyakan bagaimana buka caranya? Berarti ada kesalahan dulu, balik lagi ke awal. Duduknya skripsi itu cuma di latar belakang, tiangnya itu di latar belakang. Latar belakang itu menjawab semuanya, dari metodenya, teorinya, hasilnya, kesimpulannya. Intinya tuh hanya di latar belakang. Itu skripsi. Jadi ketika diragukan di situ, balik lagi ke latar belakang. Lihat kembali, review lagi. Kenapa ya saya bingung di hasil? Ada apa di latar belakang? Sebab dan akibatnya itu masih ada. Balikkan ke awal, bikin poin-poinnya. Begitu. Terima kasih banyak buat Rasul Walbi, mana selaku narasumber kita pada hari ini. Nah mungkin di akhir talkshow kita pada hari ini mungkin saya ada sedikit pantun juga nih. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.